Не бойся, сейчас еще будет сильнее. Langit Timur Tengah kembali memancarkan bayang-bayang perang. Kali ini dari Teheran hingga Tel Aviv. Dunia menyaksikan babak baru yang menggetarkan. Kebangkitan Iran, kehancuran Israel, dan janji darah dari Gaza. Angkatan bersenjata Iran diduga mulai menggunakan sistem pertahanan udara buatan Rusia untuk menggantikan perlindungan yang hancur usai perang melawan Israel. Dugaan ini mencuat setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan peralatan militer Rusia tiba di sejumlah pangkalan di Iran. Dikutip dari berbagai media Timur Tengah, informasi ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Operasi Angkatan Bersenjata Iran, Mahmoud Musafi. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, sistem pertahanan Iran seperti Bavar 373 dan S-300 menjadi andalan. Namun, pasca serangan udara dari Israel yang menghancurkan banyak infrastruktur di Teheran, Iran merespons dengan gelombang serangan rudal dan drone ke pusat-pusat vital Israel. Sistem S-300 dan pansir buatan Rusia kini kembali aktif di berbagai kota besar di Iran. Para analis menilai, ini adalah pesan kuat bahwa Iran siap menghadapi pertempuran berikutnya. Hubungan militer antara Iran dan Rusia pun kini semakin erat. Kedua negara menghadapi tekanan yang sama dari musuh bersama. Iran bahkan mulai memamerkan sistem pertahanan Rusia dalam latihan tempurnya, sebuah simbol pemulihan kekuatan. Tidak hanya itu, pada hari Senin, tanggal 21 Juli, Iran juga menguji roket peluncur satelit terbaru. Roket ini diyakini memiliki kemampuan ganda sebagai peluncur satelit dan rudal balistik jarak jauh. Pemerintah Iran menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari persiapan untuk menghadapi ancaman dari Israel dan Amerika Serikat. Media Barat menyebut uji coba ini sebagai lonceng bahaya baru bagi Tel Aviv dan Washington. Sebab, roket ini memiliki daya jangkau yang lebih jauh dan akurasi yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Sementara itu, kehancuran besar terjadi di wilayah Israel. Pasukan Yaman, lewat rudal hipersonik Palestina II, menyerang Bandara Ben Gurion, bandara terbesar di Israel, pada Senin malam. Ledakan besar mengguncang kawasan Tel Aviv, memicu kepanikan massal. Gedung-gedung pencakar langit terbakar, dan jutaan warga berlarian mencari perlindungan. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sareh, menyatakan bahwa serangan ini adalah balasan atas genosida di Gaza, sekaligus bentuk solidaritas untuk rakyat Palestina. Militer Israel pun mengakui bahwa mereka kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari proksi Iran. Fasilitas bandara rusak parah dan siren serangan udara meraung tanpa henti di Tel Aviv. Brigada Al-Qassam melalui juru bicaranya Abu Ubaidah kembali memperingatkan Israel. Ia menyatakan bahwa Hamas telah menyiapkan peti mati bagi tentara-tentara Zionis. Ia bersumpah akan menyandera lebih banyak tentara dan menimbulkan kerugian besar di medan tempur. Hamas mengklaim perlawanan mereka kini lebih terorganisir dan mematikan dibanding sebelumnya. Dukungan rakyat Palestina tak pernah goyah. Israel dilaporkan mulai menyiapkan ribuan peti mati karena mereka tahu perang kali ini jauh dari kata selesai. Kondisi yang semakin memburuk di medan konflik, ditambah laporan serangan demi serangan, telah mengguncang emosi warga Israel sendiri. Di media sosial, suara-suara yang biasanya sunyi kini berubah menjadi jeritan digital. Jeritan dari hati yang gelisah, kecewa, dan terluka. Berikut ini komentar keresahan mereka. Saya tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini. Setiap hari ada rudal, ketakutan, dan kejutan lainnya. Di mana pertahanan yang dijanjikan kepada kami? Ini bukan lagi keamanan, ini adalah kekacauan. Pemimpin kita telah kehilangan kendali. Jika Iran menggunakan rudal canggih dari Rusia, itu artinya mereka siap untuk perang jangka panjang. Dan kita hanya mengganti juru bicara. Bagaimana mungkin Bandara Ben Gurion diserang 2 kali dalam 2 minggu? Di mana sistem Iron Dome? Seseorang harus memberi jawaban. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Ini bukan lagi hanya melawan Hamas. Sekarang Yaman, Iran, Lebanon, rasanya seperti seluruh kawasan melawan kita. Dan itu menakutkan. Saya hanya ingin membesarkan anak-anak saya dengan damai.
Jika kita terus begini, kita akan kehilangan rasa aman, bukan hanya di perbatasan tapi juga di jantung Tel Aviv. Serangan terus datang dan respons kita lemah. Negara ini membutuhkan reformasi keamanan. Apakah ada yang benar-benar percaya perang lagi akan menyelesaikan ini? Kita semakin jauh dari solusi apapun, hanya berdarah setiap hari. Sebagai mantan tentara, saya merasa malu. Bagaimana kita sampai pada titik di mana negara seperti Yaman berani menyerang kita seperti ini? Ini adalah panggilan untuk bangun. Cukup, berapa banyak lagi kita harus membayar dengan darah demi pemerintahan yang tidak tahu bagaimana menangani krisis? Rakyat menderita, dan para pemimpin saling bertengkar. Pemerintah ini telah kehilangan arah. Kita diserang, namun responsnya nyaris tidak ada. Israel belum pernah selemah ini. Saya menulis ini dari dalam tempat perlindungan. Setiap beberapa menit terdengar ledakan. Hati saya hancur. Kami sudah tidak punya banyak kesabaran atau harapan lagi. Sesuatu harus berubah.